Audiobook Muqaddimah Ibn Khaldun. Pasal ke-1. Peradaban manusia secara umum. Muqaddimah pertama. Hubungan sosial manusia adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Para filosof menjelaskan hal ini bahwa manusia itu memiliki tabiat madani, sipil atau sosial. Maksudnya, manusia itu harus memiliki hubungan sosial yang menurut istilah mereka disebut al-madinah, kesiplinan atau kependudukan. Ini sama dengan makna al-umron, peradaban. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan menyusunnya dalam suatu bentuk yang tidak mungkin terwujud kelangsungan hidupnya, kecuali dengan makanan. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membimbingnya untuk mencari makanan tersebut dengan fitrah yang ditanamkan ke dalam dirinya dan dengan kemampuan yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan makanan tersebut. Namun, kemampuan satu manusia saja sangat terbatas dan tidak cukup untuk mencapai kebutuhannya. Misalnya, ia mampu memperoleh paling sedikit dari makanannya, yaitu 1 kali makan dalam sehari. Maka ia tidak dapat menghasilkannya kecuali dengan menumbuk bahan makanan, lalu membuatnya dalam bentuk adonan, dan memasaknya. Ketiga proses tersebut membutuhkan wadah dan peralatan yang tak dapat terwujud kecuali dengan adanya tukang besi, tukang kayu, dan pembuat tembikar. Contoh lain, ia mengkonsumsi biji-bijian tanpa melalui proses-proses tersebut. Maka untuk mendapatkan biji-bijian, ia butuh proses-proses lain yang lebih banyak daripada sekedar proses di atas, seperti menanam, memanen, dan mengeluarkan biji dari kulitnya. Masing-masing proses tersebut membutuhkan peralatan dan keahlian yang lebih banyak daripada proses-proses sebelumnya. Mustahil semua itu atau sebagiannya dapat diselesaikan oleh satu orang. Oleh karena itu, harus terkumpul banyak kemampuan dari banyak manusia agar mereka dapat bertahan hidup. Adanya hubungan sosial di antara mereka membuat kebutuhan-kebutuhan mereka mudah terpenuhi. Begitu juga untuk mempertahankan diri. Manusia butuh bantuan dari manusia lain, sebab ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tabiat-tabiat dalam diri hewan dan membagi-bagikan kemampuan di antara mereka, maka Allah menjadikan hewan, terutama yang buas, memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia. Sebagai contoh, kuda memiliki kekuatan lebih besar daripada kekuatan manusia. Begitu juga keledai dan benteng. Bahkan, kekuatan singa dan gajah berlipat kali lebih besar daripada kekuatan manusia. Karena insting memusuhi itu ada dalam diri setiap binatang, maka untuk masing-masing binatang, Allah menciptakan anggota tubuh yang ia gunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Untuk manusia, Allah menjadikan ganti atas semua itu, yakni daya pikir dan tangan. Tangan dipersiapkan untuk berbagai macam keahlian dengan bantuan daya pikir. Keahlian-keahlian menghasilkan beragam peralatan yang menggantikan anggota-anggota tubuh yang dimiliki binatang-binatang buas untuk mempertahankan diri. Contohnya, tombak menggantikan tanduk, pedang menggantikan cakar-cakar yang mencengkram dan melukai, perisai yang menggantikan kulit-kulit yang keras, dan lain sebagainya, sebagaimana dituturkan oleh Galileos dalam buku Fungsi Anatomi Tubuh. Kekuatan satu manusia tidak dapat membandingi kekuatan binatang, terutama binatang buas. Ia lemah untuk melawan kekuatan binatang tersebut secara sendiri. Kekuatannya juga tidak cukup untuk menggunakan peralatan-peralatan yang dipersiapkan untuknya. Karena itu, dibutuhkan perilaku tolong-menolong di antara sesama manusia. Selama hubungan tolong-menolong tersebut tidak terwujud, maka makanan yang ia butuhkan tidak terwujud dan kelangsungan hidupnya tidak dapat bertahan. Hal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakannya dalam kondisi butuh kepada makanan sebagai syarat untuk hidup. Di samping ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya, ia juga tidak dapat mempertahankan dirinya dari serangan musuh karena ia tidak mempunyai senjata, sehingga ia menjadi sasaran binatang. Hidupnya mudah binasa, dan punahlah bangsa manusia. Namun,
Jika perilaku tolong-menolong itu terwujud di antara mereka, maka tercapailah makanan untuk stamina tubuh dan persenjataan untuk mempertahankan diri. Dengan demikian, sempurnalah hikmah Allah dalam hal kelanggengan jenis manusia. Jadi, hubungan sosial itu merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan manusia. Jika hubungan sosial tidak ada, maka tidak sempurna wujud mereka dan tidak terwujud apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa memakmurkan dunia dengan mereka dan menjadikan mereka sebagai khalifahnya di bumi. Inilah makna Al-Umron, peradaban, yang kami jadikan sebagai tema ilmu yang sedang kita kaji ini. Penjelasan tersebut mengandung penetapan tema dalam bidangnya, walaupun hal ini bukan suatu keharusan atas orang yang berkecimpung di dalam bidang tersebut. Hal itu karena telah ditetapkan dalam bidang ilmu mantik bahwa orang yang membidangi suatu ilmu tidak berkewajiban untuk membuktikan tema ilmu tersebut, meski tak ada larangan untuk membuktikannya. Dengan demikian, pembuktiannya merupakan bagian dari amal sukarela. Allah jualah yang memberikan taufik dengan anugerahnya. Lalu jika hubungan sosial telah terbangun di antara manusia sebagaimana telah kami jelaskan dan pemakmuran dunia oleh mereka dilaksanakan, maka harus ada pihak yang menolak kezaliman di antara mereka. Karena sifat memusuhi dan menzalimi merupakan bagian dari watak mereka. Persenjataan yang dipersiapkan untuk membela diri dari serangan hewan-hewan buas cukup untuk menangani permusuhan di antara mereka, sebab setiap manusia memilikinya. Karena itu, harus ada sesuatu yang menolak permusuhan di antara mereka. Hal ini tidak diambil dari selain manusia karena ketidakmampuan hewan untuk berpikir dan berinspirasi. Hal yang dapat mencegahnya berasal dari di antara mereka sendiri yang memiliki dominasi dan kekuasaan yang dapat memaksa atas mereka sehingga tidak ada pihak di antara mereka yang bertindak sewenang-wenang terhadap pihak lain. Inilah arti raja atau pemimpin. Dengan demikian, jelaslah bagi Anda bahwa manusia itu memiliki tabiat istimewa yang harus ada dalam diri mereka. Terkadang, tabiat ini terdapat dalam sebagian hewan, misalnya lebah dan belalang. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh para filosof, hal itu karena berdasarkan penelitian, dunia lebah dan belalang memiliki kepemimpinan yang bagus dan bentuk tubuh yang khusus. Akan tetapi, perwujudan hal tersebut dalam dunia selain manusia karena fitrah dan petunjuk Tuhan, bukan karena pemikiran dan politik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Quran Surat Taha ayat 50. Para filosof menambahkan argumen ini dengan upaya pembuktian tentang kenabian dengan dalil rasional dan bahwa kenabian itu adalah sesuatu yang khusus dan alami bagi manusia. Mereka mengakui argumen tersebut sampai batas tertentu dan menyatakan bahwa harus ada hukum yang memaksa mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa hukum tersebut berasal dari syariat yang diwajibkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui beberapa manusia. Manusia ini harus memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lain, berupa kekhususan hidayahnya, agar mereka mau tunduk dan menerimanya sehingga penegakan hukum di antara dan terhadap mereka dapat berlaku tanpa ada peningkaran dan pemalsuan. Apa yang telah disampaikan oleh para filosof tersebut bukanlah argumen yang meyakinkan sebagaimana Anda lihat. Karena wujud dan kehidupan manusia terkadang dapat sempurna tanpa mereka sebutkan itu, yakni dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah atau dengan kesukuan yang dapat dijadikan landasan untuk memaksa mereka di atas jalan yang sudah dipetakan oleh pemerintah tersebut. Ahlul Kitab dan para pengikut Nabi jumlahnya sedikit dibandingkan dengan orang-orang Majusi yang tidak mempunyai kitab suci. Mereka adalah mayoritas warga dunia. Walau demikian, mereka memiliki kerajaan dan jejak-jejak peradaban, kehidupan yang berlimpah. Sampai kini hal-hal tersebut masih tetap mereka miliki di kawasan utara dan selatan. Kehidupan mereka tidak sama dengan kelompok yang kacau tanpa penguasa. Dengan demikian, menjadi jelas bagi Anda kesalahan mereka dalam menetapkan keharusan adanya nabi di antara manusia. Hal ini menjadi terang bagi Anda bahwa kenabian itu bukanlah sesuatu yang rasional.
pemahaman tentang kenabian itu berdasarkan syariat sebagaimana mazhab salaf umat ini. Hanya Allah yang berikan taufik dan hidayahnya.